Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami sudah jalani bersama-sama dengan kekuatan-Mu, sehingga kami boleh ada dan kami boleh kembali menikmati kuasa kasih Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah kekuatan kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Dengan kebenaran firman Tuhan, boleh juga datang membentuk setiap sikap dan karakter kami menjadi umat-umat Tuhan yang tekun, taat akan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, supaya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Baiklah, kita akan buka dalam kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 26. Dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, di mana Tuhan Yesus berbicara tentang siapa yang harus melayani Dia, siapa yang harus mengerjakan tugas-tugas Dia yang ada di dunia saat ini. Sudah barang tentu yang harus mengerjakan tugas-tugas pelayanan ini adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan, orang-orang yang sudah mengerti tentang kehendak Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Inilah orang-orang yang seharusnya ada di dalam pelayanan melayani Tuhan. Pelayanan, kalau kita lihat, banyak ragamnya, ya, banyak cara yang Tuhan berikan. Itu pelayanan. Apakah kita dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi penginjil, menjadi rasul, bahkan mungkin menjadi seorang martir, ya, di dalam menyampaikan keselamatan bagi dunia. Ini orang-orang yang ada dalam pelayanan. Tapi dalam sebuah gereja pun, ya, tentu ada pelayanan-pelayanan yang sudah diterapkan, disusun oleh gereja itu sendiri supaya semua boleh berjalan dengan baik dan menempatkan orang-orang yang rindu, terpanggil, ya, rindu dan terpanggil untuk melayani Tuhan. Dalam ayat ini dikata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Nah, orang-orang yang sudah dipanggil, ya, dipilih Tuhan, kalau dia mau melayani Tuhan, berarti ajakan atau penyampaian firman Tuhan ini mengajak kita harus mengikuti Tuhan. Nah, mengikut Tuhan, ya, salah satu percaya. Tapi ada hal lagi yang harus ada dalam diri kita, ya, atau kita harus mendasari hidup kita dengan mengikuti karakter Kristus. Menjadi seorang pelayan Tuhan harus mengikuti karakter Kristus. Karena apa? Karena dalam pelayanan itu
tidak semudah apa yang kita pikirkan. Ketika kita di balik mimbar sana, kita berkata-kata, bersaksi, memuji Tuhan, kita pikir itu hanya sekedar. Tapi ketika kita melayani Tuhan, itu harus kita kerjakan dengan hati sungguh. Hati yang taat akan firman Tuhan. Kan di sini dikatakan, ia harus mengikut aku. Karakter Kristus harus ada dalam pelayan-pelayan itu sendiri. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, benar-benar kita menjadi pelayan. Kita menjadi orang yang dapat diteladani. Jangan-jangan saudara di gereja, ya, kelihatan punya api dalam pelayanan, semangat, tapi di luar sana kita tidak menjadi teladan. Kita tidak menjadi contoh, ya. Bahkan mungkin kita pembuat ulah, ya, masalah di luar sana. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, tentu ini tidak imbang, tidak cocok dengan menjadi pelayan Tuhan dan mengikut Tuhan. Nah, bagaimana sesungguhnya supaya kita dikatakan pelayan yang taat akan Kristus, taat akan perintah Tuhan? Nah, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, di sini kita lihat ayat ini dikatakan, di situ pun pelayanku akan berada. Di mana ada Tuhan, di mana kita yakin ada Tuhan, di mana kita pergi dan kita yakin ada Tuhan, harus benar-benar kita menghadirkan, ya, menghadirkan sifat, karakter, contoh seperti Kristus. Kenapa, saudara? Karena kalau tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh, maka dunia akan mengejek kita. Maka iblis akan tertawa. Bahkan dia senang dengan karakter kita, sifat kita yang di gereja kita melayani, tapi di luar kita amburadul. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sudah barang tentu kita belajar, ya. Mari sama-sama kita belajar. Kita semua ini masih belajar melayani Tuhan. Berpadanlah dengan panggilan kita. Sesuaikanlah dengan panggilan kita. Artinya hidup kita sesuaikan dengan panggilan itu. Karena apa? Kalau tidak, maka Tuhan tidak dipermuliakan di sini. Bahkan dunia akan menyorot kita bahwa sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang Kristen, pembuat masalah. Saudara, sudah barang tentu ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Ayat ini menjelaskan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Wah, ini hal membanggakan, saudara. Kalau kita melayani dan menjalankan tugas pelayanan sesuai dengan karakter Allah, sesuai dengan yang diinginkan Allah, maka ayat ini menjelaskan bahwa Allah sendiri akan menghormati kita, akan memberikan reward kepada kita, memberikan pahala, hadiah dalam hidup kita. Tentu kita kenal bahwa hadiah yang terbesar, anugerah yang besar bagi kita adalah surga, kesehatan, kekuatan, kemampuan, harta. Tuhan akan berikan kepada kita. Ini tanda penghormatan Tuhan bagi kita. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dengan hati kita melayani Dia sesuai dengan standar Alkitab, dasar-dasar Alkitab. Banyak orang melayani, yang penting saya sudah melayani.
hanya menggampangkan saja semua. Tidak, saudara. Kita benar-benar harus sungguh-sungguh taat, masuk ke dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita harus bertanggung jawab. Mungkin saudara, ya, masalah pertanggungjawaban ini, ya mungkin saudara tidak lakukan untuk manusia. Tidak bertanggung jawab kepada manusia. Tapi saudara tahu, yang namanya pekerjaan Kristus, pekerjaan Allah, dan di mana kita ada di situ, saudara, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi jangan main-main, saudara. Kalau saudara dengan gaya, ya, pelayanan itu asal, dengan gaya itu yang penting, dan juga dengan pelayanan dengan gaya kalau bukan aku, wah, ini tidak disenangi oleh Tuhan, tidak disukai oleh Tuhan. Saudara, kita semua pernah mengalami yang namanya kebaikan kasih Tuhan. Ya. Itu harus kita jujur. Kita semua pernah mengalami kebaikan dari Tuhan. Kebaikan kasih Tuhan. Kita harus jujur akui bahwa sampai hari ini kalau kita masih bernafas, itu salah satu kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Namun melayani Tuhan adalah, saya mau katakan, ini bentuk, ya, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya. Melayani Tuhan adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan kalau kita datang melayani dengan sungguh-sungguh. Jangan memiliki hal-hal yang aneh. Salah satunya motivasi. Supaya saya dihargai, supaya saya dihormati. Jangan, saudara. Apa yang kita kerjakan itu semua untuk Tuhan. Bukan untuk gembala. Gembala sebentar lagi mungkin dipanggil Tuhan. Pelayan-pelayan lagi mungkin sebentar lagi dipanggil Tuhan. Tidak bertahan di dunia ini. Tidak ada yang kekal. Di dunia ini termasuk manusia tidak ada yang kekal. Sebab itu, hormatilah pemberian Tuhan. Hormatilah kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Yaitu kita dipanggil untuk menyenangkan hati Bapa. Maka dikatakan, ia akan dihormati oleh Bapa, yaitu Allah kita di surga. Oh, betapa senangnya, saudara, kalau kita dihargai, dihormati oleh Tuhan, karena kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 19, dikatakan kita mengasihi karena lebih dahulu mengasihi kita. Pelayanan kita, tanda kita mengasihi Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam pelayanan, melayani Tuhan, itu tanda kita mengasihi Tuhan. Ini sebetulnya sebuah pekerjaan yang harus kita syukuri. Bahwa kita mampu dan bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Ini harus kita syukuri. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Tuhan masih memberikan kesempatan kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam ladang Tuhan. Saudara kenal dengan lagu, hidup ini adalah kesempatan. Jadi kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, lagu ini mengatakan, jangan sia-siakan. Karena waktu kita tidak panjang. Waktu kita tidak jauh. Waktu kita singkat di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, kerjakan itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk-bentuk pelayanan.
Ya, sebagian bentuk pelayanan yang harus mungkin kita kerjakan, ya, harus kita kerjakan adalah menolong. Ini ketika bunyi menolong, mungkin konotasi kita langsung, wah, berikan harta kita kepada orang lain. Oh, bukan begitu, saudara. Bukan begitu saja. Menolong itu luas. Salah satunya menolong orang yang lemah imannya. Orang yang tidak punya kekuatan dalam imannya. Itu perlu saudara tolong. Ajak mereka bersekutu, ajak mereka beribadah, ajak mereka dekat dengan Tuhan. Untuk apa? Memperkuat kembali kekuatan hidup mereka di dalam Kristus. Itu menolong mereka. Matius pasal 25 ayat 45. Matius 25 ayat 45 dikatakan, maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Artinya, kalau kita tidak menolong orang lain dalam keterpurukan imannya, ya sama aja kita tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tidak ada lain yang paling indah di dunia ini adalah mengajak mereka masuk surga. Kita sudah tahu, kita sudah diajarkan Tuhan bagaimana untuk masuk surga. Percaya melakukan firman Tuhan. Itu dua hal yang paling standar. Yang paling harus ada dalam diri kita. Percaya melakukan firman Tuhan. Kita jangan egois di sini. Jangan ego di sini. Ajak juga mereka, ya, tolonglah mereka bawa kepada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini sebuah pelayanan yang besar. Karena misi ini dari semenjak Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini, dia punya kerinduan, punya kemauan supaya dunia ini, semua orang yang ada di dalam dunia ini tidak binasa. Tapi bagaimana supaya mereka tidak binasa? Tuhan pakai kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, untuk mengangkat mereka yang belum percaya akan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang pertama, ya. Kita tolong mereka yang dalam keadaan lemah iman, dalam tekanan jiwa mereka, roh mereka, dalam ketakutan. Tolonglah mereka. Doakan, ya. Beri semangat, ajak mereka dekat dengan Tuhan. Mazmur bilang, Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, jadi setiap orang yang kita ajak dekat dengan Tuhan, percayalah mereka akan mengalami ketenangan dari Tuhan. Lalu berikutnya, dalam Lukas pasal 8 ayat 3, dikatakan begini, ya, Lukas 8 ayat 3, Yohana istri Kusya, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, ini betul. Ayat ini berbicara menolong orang lain dengan apa yang Tuhan gerakan dalam hati kita. Ya, kalau kita mampu memberikan sedikit, ya, berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita kerjakan juga itu dengan sungguh-sungguh. Karena percayalah bahwa apa yang kita tabur, Alkitab mengatakan, kita akan tuai kembali. Apa yang kita beri dalam nama Yesus kepada mereka yang mungkin, ya, memerlukan, kita yakin bahwa Tuhan akan melimpahkan kembali. Tuhan akan menyatakan kembali. Jadi saudara, ini sebuah pelayanan yang Tuhan juga percayakan kepada kita. Jangan sia-siakan pelayanan itu yang Tuhan percayakan kepada kita. Lalu yang ketiga, Roma pasal 14 ayat 18 sampai 19.
Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dikatakan karena barang siapa melayani Kristus dengan cara apa? Cara dasar firman Tuhan. Cara sesuai dengan keinginan Tuhan. Supaya semua berkenan kepada Tuhan. Maka di sini akan dihormati oleh manusia. Artinya, kalau kita menunjukkan karakter kita, sikap kita, hati kita dalam pelayanan itu sesuai dengan cara Tuhan, maka orang lain akan menghargai kita karena ada Kristus yang mereka lihat dalam hidup kita. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Artinya harus ada damai dari hidup seorang yang melayani Tuhan. Harus ada sejahtera dalam kehidupan orang yang melayani Tuhan. Jangan mempermalukan Tuhan dengan cara-cara kita, sikap kita, gaya kita hidup di luar sana. Ya, mungkin salah satunya yang tak dapat dihindari oleh manusia yang seringkali dilakukan adalah berbohong. Nah, ini perlu hati-hati saudara. Menjadi seorang pelayan, melayani Tuhan, harus sesuai dengan karakter Kristus. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera harus kita sematkan dalam hidup kita. Untuk siapa? Untuk Tuhan dan juga untuk orang lain yang kita layani. Dan dikatakan dan yang berguna untuk saling membangun. Damai sejahtera itu sangat berguna dalam hidup kita. Firman Tuhan itu sangat dan luar biasa berguna dalam hidup kita. Membangun, membentuk karakter kita. Mendekatkan kita dengan Tuhan, mendekatkan kita dengan berkat Tuhan, mendekatkan kita dengan janji-janji Tuhan. Itu adalah dikatakan berguna, yaitu damai sejahtera berguna dalam kehidupan kita. Jadi jangan saudara marah kalau dibentuk oleh Tuhan. Jangan pundunglah bahasa hari-hari. Kalau Tuhan sedang mengikis karakter kita yang salah, perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan sebagai pelayan Tuhan, Tuhan kikis ya. Tuhan tanggalkan itu dalam diri kita, jangan kita marah. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan akan membentuk kita menjadi seorang pelayan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Melayani di sini ada karunia, ada talenta yang Tuhan beri. Talenta saudara apa? Kalau Tuhan beri talenta saudara pemain musik, kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh. Karena percayalah, dalam pelayanan itu saudara akan diberkati. Saudara dipercayakan dalam mendoakan orang, dalam mengasihi orang dengan harta, dalam saudara memimpin sebuah ibadah, dalam saudara menyampaikan firman Tuhan. Itu karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Namun, sekali lagi, semua itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dikatakan sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Kita semua punya karunia sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Jadi, menjadi seorang pelayan, mengurus pelayanan itu, menjadi seorang pelayan, merawat pelayanan itu bersama untuk kemuliaan Allah, untuk kasih karunia Allah yang sudah tercurah dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita semua kerjakanlah pelayanan itu kepada Kristus dengan penuh hati yang sungguh kepada Tuhan, supaya semua apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia, tapi mendatangkan berkat-berkat Tuhan
dalam perjalanan pribadi kita, rumah tangga, bahkan segala rencana usaha pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Tidak sia-sia saudara melayani Tuhan. Percayalah, semua apa yang saudara kerjakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, hati Tuhan disenangkan, hati Tuhan disukacitakan, hati Tuhan merasa bergembira karena apa? Melihat kita tampil melayani Tuhan. Mari saya mau ajak jemaat, siapapun pendengar renungan firman Tuhan ini, tampillah, majulah dalam pelayanan. Datanglah di mana posisi yang Tuhan berikan kepada kita, karunia Tuhan berikan kepada kita, kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan, saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan surga sudah tersedia bagi kita yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tuhan senang dengan hati kita. Tuhan senang dengan cara berpikir kita, yaitu berpikir tentang Tuhan, berpikir tentang pelayanan. Disinilah kemegahan bagi orang yang percaya, kemegahan orang yang melayani Tuhan, ada di altarnya, ada dalam baitnya, ada dalam kekudusannya. Saudara, begitu banyak firman Tuhan akan membentuk, memproses kita supaya kita menjadi orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua kemanapun kita pergi dan berada. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih buat firman Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan akan datang kepada kami, memproses, membentuk kami menjadi pelayan yang tangguh, kuat, teguh di hadapan Tuhan, dan bertanggung jawab atas pelayanan pekerjaan Tuhan, dan juga bertanggung jawab apa yang Tuhan berikan kepada kami. Biar kami menjadi teladan bagi orang lain, bagi jemaat, bagi siapapun, kemanapun kami pergi dan berada, kami mau menampakkan Kristus dalam pelayanan kami. Ampuni kami jika kami salah, ampuni kami jika kami berdosa, ampuni kami, bersihkan kami jika ada noda-noda kesalahan, noda-noda kejahatan dalam hidup kami. Tuhan bersihkan supaya kami menjadi orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan para pendengar renungan ini, berkatilah mereka Tuhan. Tetap lindungi mereka, jaga kesehatan, pelihara mereka dalam kasih karunia-Mu Bapa, supaya di dalamnya mereka boleh melihat kekuatan Kristus terjadi dalam kehidupan umat-umat Tuhan dan para pendengar renungan ini. Dan kami akan semua alami damai sejahtera, sukacita, bahagia selamanya. Terima kasih bagi mereka yang sudah mengorbankan, berkorban dalam pelayanan, melayani Tuhan, baik waktu, tenaga, maupun harta, sekalipun yang mereka sudah berikan, mereka beri dengan sukacita, rela di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, berkatilah Tuhan, kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Karena itu adalah sebuah janji Tuhan, bahwa ketika kami melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan menyediakan kembali berkat-berkat yang ajaib dan luar biasa. Kesehatan, kekuatan, kemampuan Tuhan tetap karuniakan kepada umat-umat-Mu, kepada mereka yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Supaya di dalamnya ucapan syukur, dan di dalamnya kami mau kembalikan tubuh jiwa roh kami kepada Tuhan, untuk kami mau belajar melayani Tuhan dengan sungguh hati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.